Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, generasi milenial yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, generasi milenial, dalam podcast ini Ibu akan memberikan materi menulis surat lamaran pekerjaan. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 semester 1 ada materi menulis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan bagian hal penting yang harus kita buat, kita bawa dan kita serahkan di perusahaan tempat kita melamar pekerjaan. Sebelum kalian menulis surat lamaran pekerjaan, perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, perhatikan tampilan surat lamaran pekerjaan kalian. Pastikan bahwa surat lamaran pekerjaan kalian tampilannya bersih, rapi, dan baik. Perhatikan kertasnya, perhatikan tata letaknya, perhatikan penulisan hurufnya, tanda baca, dan sebagainya. Baik surat lamaran pekerjaan itu kalian tulis tangan maupun kalian ketik dan dicetak, perhatikanlah hal kerapian dan kebersihan. Yang kedua, gunakan bahasa formal. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi, sehingga gunakan bahasa resmi, bahasa formal, bahasa standar, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hindari pemakaian bahasa gaul dan masuknya kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia yang kita sebut dengan istilah interferensi. Yang ketiga, jangan lupa lampirkan data-data kalian yang bisa menunjukkan kualifikasi kalian bahwa kalian layak untuk diterima di perusahaan itu. Data-data penting harus kalian lampirkan agar perusahaan dapat menilai kalian bahwa kalian layak untuk diterima di perusahaan itu. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini dan keterangan Ibu tentang surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Adapun sistematika surat lamaran pekerjaan, yang pertama adalah penulisan tempat dan tanggal surat yang terletak di pojok kanan atas. Perhatikan penulisan tempat dan tanggal surat. Contohnya, Surabaya, 5 Juli 2020, tanpa diakhiri tanda titik karena ini bukan akhir dari suatu kalimat. Perhatikan penulisan nama kota awalnya menggunakan huruf kapital dan nama bulan awalnya menggunakan huruf kapital. Nama bulan tidak disingkat. Penulisan tahun juga tidak disingkat. Berikutnya adalah hal surat. Perhatikan kaidah penulisan hal surat. Hal, titik 2, permohonan kerja tanpa diakhiri tanda titik. Hal menggunakan huruf kapital, permohonan kerja P dan K-nya menggunakan huruf kapital. Setelah hal adalah lampiran surat. Tidak disingkat lam tapi ditulis lampiran lengkap. Lampiran, titik 2, 7 lembar. Mengapa 7 lembar? Karena di lampiran ini ada 7 lembar. Bisa menggunakan kata satu bendel apabila ini lampirannya merupakan satu kesatuan. Pengertian lampiran di sini adalah berkas-berkas yang mengikuti surat lamaran pekerjaan. Jadi yang dihitung adalah berkas yang mengikuti surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaannya sendiri tidak dihitung. Perhatikan penulisan huruf kapitalnya. Setelah lampiran, berikutnya adalah alamat surat. Perhatikan penulisan alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada, tetapi menggunakan kata yang terhormat, disingkat YTH titik, Y huruf kapital. Penulisan alamat
disarankan tidak lebih dari 3 baris. Penulisan jalan tidak disingkat, tetapi ditulis lengkap jalan. Di akhir penulisan alamat tidak menggunakan tanda titik. Jabatan seseorang, misalnya direktur, pimpinan, dan sebagainya, tidak perlu menggunakan kata bapak atau ibu. Jadi, misalnya, ini YTH HRD PT Makmur Jaya Group, atau misalnya yang terhormat, disingkat YTH, pimpinan PT Makmur Jaya Group. Perhatikan penulisan PT tidak diakhiri tanda titik, dan di antara huruf P dengan huruf T tidak ada tanda titik. Nama instansi atau nama perusahaan pada awal huruf setiap kata menggunakan huruf kapital. HRD huruf kapital. Penulisan nama kota menggunakan huruf kapital di awal kata. Penulisan nama jalan di awal kata menggunakan huruf kapital. Berikutnya adalah salam pembuka dengan hormat, koma, D-nya huruf kapital. Setelah itu alinea pembuka. Ini alinea pembuka, bisa langsung yang bertanda tangan di bawah ini, saya. Atau apabila surat lamaran pekerjaan itu dibuat dengan berdasarkan atas adanya pengumuman di iklan atau di internet, maka kita dapat menggunakan kata atau kalimat berdasarkan iklan lowongan pekerjaan di harian Kompas tertanggal bla 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 bla, seperti itu. Jadi kita bisa mencantumkan rujukan dasar kita membuat surat lamaran pekerjaan. Kembali ke sini, yang bertanda tangan di bawah ini saya titik 2, ya, bertanda tangan, penulisannya terpisah, bertanda tangan. Di bawah ini, di dan bawah, penulisannya terpisah. Rincian identitas diri yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, semuanya ini menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital, karena masih merupakan bagian dari kalimat di atasnya, yaitu ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya titik 2, menggunakan tanda titik 2 karena sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau POEB. Tanda baca titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Ini ada perincian atau penjelasan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir. Di pendidikan terakhirnya di sini kita gunakan tanda titik karena merupakan akhir kalimat dari kalimat yang di atasnya. Kemudian di sini menggunakan tanda titik koma, titik koma, titik koma, karena sesuai dengan aturan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Setelah kita mencantumkan identitas diri kita di dalam surat lamaran pekerjaan, berikutnya adalah kita mencantumkan maksud dan tujuannya.
Dengan ini saya mengajukan permohonan kerja sebagai karyawan di PT Makmur Jaya Group. Jadi seandainya di dalam iklan itu atau di dalam kriteria lowongan pekerjaan itu kita diminta mencantumkan bagiannya, misalnya bagian teknisi, bagian sales dan sebagainya, bisa kita menambahkannya di sini. Misalnya dengan ini saya mengajukan permohonan kerja sebagai karyawan bagian teknisi atau bagian apalah yang kita kehendaki. Kemudian kita cantumkan nama perusahaannya. Diakhiri dengan tanda titik. Yang berikutnya adalah menyatakan lampiran. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan hal-hal berikut. Ini kita akan beri tanda titik ya, supaya kita tidak terjebak pada perincian, karena ini akan kita anggap sebagai frase. Apa saja yang kita lampirkan, maka sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan atau instansi tersebut. Secara umum, biasanya lampiran itu berupa daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, kemudian beberapa sertifikat yang bisa menjadi bahan pendukung untuk menerangkan tentang kualifikasi kita atau kemampuan kita supaya menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan itu untuk menerima kita. Misalnya saja kalau anak SMK, siswa lulusan SMK bisa menggunakan lampiran fotokopi sertifikat kompetensi BNSP dari LSP, kemudian bisa menyertakan pula fotokopi sertifikat magang di perusahaan. Yang lainnya adalah fotokopi SKCK, fotokopi KTP, dan pas foto 4x6. Ini adalah hal umum, hal yang standar diminta di dalam surat lamaran pekerjaan. Setelah menyatakan lampiran, maka yang berikutnya adalah penutup surat. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Jadi kita bisa mengatakan, besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan ini. Atau menggunakan kalimat lain yang menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Setelah itu, pernyataan terima kasih. Demikian surat permohonan saya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya sampaikan terima kasih. Penulisan Bapak atau Ibu di sini awal huruf menggunakan huruf kapital, karena ini adalah kata sapaan. Aturan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Atas perhatian Bapak atau Ibu diberi tanda koma. Nanti kalau tidak diberi tanda koma, maka akan menjadi kalimat atas perhatian Bapak Ibu saya. Maka makna kalimatnya akan berbeda. Kemudian setelah penutup surat adalah ini salam penutup. Salam penutup, hormat saya, Perhatikan penulisan huruf kapitalnya, hormat menggunakan huruf kapital, kemudian ini diberi jarak untuk tanda tangan pelamar surat. Kalau seandainya perusahaan itu meminta adanya materai, maka di sini bisa dicantumkan materai, kemudian tanda tangan pelamar, tanda tangan mengenai lampiran. Yang terakhir adalah nama lengkap pelamar. Jangan lupa
penulisan nama menggunakan kaidah awal huruf, awal kata menggunakan huruf kapital. Demikian penjelasan dan contoh membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian surat lamaran pekerjaan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang telah dibagikan linknya di WA grup kelas, serta mengerjakan tugas-tugasnya sekalian. Terima kasih telah menonton video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.